sebatang pohon atau di media tanam, pakis misalnya, ataupun papan papan talenan. Iya, papan talenan. Hai, halo, apa kabar sahabat Gado-Gado Channel? Senang sekali saya bisa kembali hadir, tentunya menemani sahabat di sini di Gado-Gado Channel. Dan kali ini sahabat, sebetulnya lagi mager, tapi dibawa diem, kok malah rasanya nggak jelas nih. Berasa jadi orang sakit. No, I don't like. Bingung, mau bikin apa? Mau keluar beli bahan masakan? Nobody stay here. Nobody stay at home. Oh my God. Ya sudahlah. Teringat ya sebuah ajaran. Oh my God, ajaran. Ya, sebuah kalimat yang sering kali guru saya ucapkan. Katanya nih, ini nggak ada YouTuber yang gagal. Yang gagal adalah YouTuber berhenti upload. Oh, jangan sampai, apalagi untuk saya nih yang notabene pemula. Dan terus nggak usah bingung dengan konten, dengan bahan konten, karena apapun bisa kita jadikan bahan konten. Tergantung. So, untuk mendapatkan viewer yang banyak, ya barangkali tergantung teknik pengemasan, teknik penyampaian kita juga. Iya kan sahabat Gado-Gado Channel? Ya, baiklah sahabat Gado-Gado Channel, mengingat untuk bikin konten masakan kali ini tidak tersedia bahan, so saya ajak sahabat ke halaman lagi. Kita lihat dendro sahabat Gado-Gado Channel. Nampak beberapa dendrobium nih. Tentunya yang namanya anggrek dendrobium. Ini tentunya salah satu jenis anggrek atau jenis tanaman hias yang memang banyak disukai, tidak saja kaum hawa, namun juga digandrungi oleh para hobi pria. Karena jujur saja gitu kan, menurut saya ini dendrobium, bahkan anggrek secara umum ya, ini memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi yang tinggi. Iya kan, ngaku deh. Terus emang berapa kalau beli online? Atau emang berapa kalau beli di nursery anggrek? Lumayan kan? Atau relatif? Ya, betul juga sih relatif. Tapi sahabat Gado-Gado Channel, kecantikan warna dan bentuk dari anggrek, dari dendro nih, tentunya ini loh yang membuat kita merasa kagum ya. Terus ya jelas-jelas dong mengakui indahnya bunga anggrek tersebut, iya kan? Nah, sahabat Gado-Gado Channel, tentunya yang namanya keindahan ini sepadan deh ya dengan tingkat kesulitan perawatan dari tanaman anggrek yang emang dinilai gampang-gampang susah. Tanam mati lagi, busuk akar, busuk daun, gosong daun. Oh my God ya. Tapi saya salut nih untuk sahabat saya yang di Magelang nih, diary tanaman. Oh, telaten banget nih kita. Ya, salut, congratulations. Tapi karena memang Anda punya tangan yang ajib, dingin ya, sebenarnya udah dapet banget. Saya belum. Ya baik sahabat Gado-Gado Channel, ini nih yang namanya suku anggrek-angrekan atau bahasa Latinnya, bukan bahasa Sunda ya, bahasa Latin, Orchidae. Ini merupakan satu suku tumbuhan berbunga, tentunya dengan anggota jenis terbanyak. Ada banyak berbagai macam ID. Ini anggrek loh sahabat, ini memiliki jenis-jenis tersebar luas dari daerah tropis basah hingga wilayah sirkumpolar ya. Nah, meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropis. Nah, kebanyakan juga nih sahabat Gado-Gado Channel, anggota suku ini hidup sebagai epipit loh ya, terutama yang berasal dari daerah tropis. Dan karena nih organ-organnya ya emang cenderung tebal dan berdaging, ya sukulen gitu. Dan terus juga misalkan nih anggrek itu cenderung tebal dan berdaging nih, atau istilah lain ya sukulen ya. Itu tentu apa sahabat? Ada yang tahu? Iya, sini merapat sama aku, nanti aku kasih tahu. Oh, so tahu nih ya. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, kenapa anggrek lebih cenderung tebal ya? Ini karena anggrek tentunya menghadapi tekanan ketersediaan air sahabat. Jadi dengan tebalnya daun, ini anggrek mampu kok bertahan ya
Dan sahabat Gado-Gado Channel, ternyata anggrek epipit ini dapat hidup dari embun saja dan juga udara yang lembab. Nah, tentu ini juga salah satu keunggulan dan keunikan dari anggrek ya, terutama jenis spesies ya. Dan termasuk juga nih anggrek Dendrobium ini sahabat ya. Ini merupakan jenis anggrek yang paling banyak tersebar dan paling banyak mudah ditemui. Ya, terutama di halaman para penghobi atau di rumah-rumah nursery atau di kandang anggrek. Ya, seperti itu kan. Mudah banget ditemui. Ya, sahabat Gado-Gado Channel, jenis Dendrobium ini ternyata jenis yang paling tahan loh. Tahan untuk ditanam dan juga mudah dikembangbiakan, terutama bagi pemula seperti saya. Buktinya lebih mudah ketimbang anggrek bulan ya. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, tapi memang ada sulitnya juga sih pada saat budidaya anggrek ya. Karena kita tanaman anggrek level pemula nih, ini sering banget ngeluh gitu kan. Bibit anggrek yang ditanam di pot itu tidak mau tumbuh subur. Sama, kita punya kesamaan kasus ya. Dan akar tidak jalan atau bahkan mati, bahkan tanpa sempat tumbuh-tumbuh. Tetap aja segitu gitu kan. Nah, sahabat Gado-Gado Channel nih, terutama penghobi anggrek pemula ya, ya tentunya tahu atau mungkin belum tahu nih kenapa begitu ya, karena mungkin terkena panas matahari langsung dalam waktu yang lama ya, itu bisa jadi penyebab kenapa anggrek nggak tumbuh. Terus juga media tanam yang terlalu padat, kemudian juga media terlalu basah, adanya jamur, kemudian bakteri, atau kurang aerasi. Nah, tentu ini sering banget terjadi. Kenapa? Tanaman anggrek sahabat Gado-Gado Channel enggan tumbuh, bahkan mati. Maaf loh ya, bukan menyumpahi, cuma sebatas memberitahukan. Ya, sahabat Gado-Gado Channel, kalau mendengar keluhan seperti itu nih, sebetulnya kematian anggrek, terlebih ini bibit ya, itu bisa diantisipasi ya, yakni dengan teknik tanam tempel ya. Ini jelas menjadi salah solusi bagi pecinta anggrek pemula. Nah, coba sahabat lihat, punya saya juga begitu kan, dibandingkan dengan yang di pot. Sahabat lihat pula. Nah, yang saya tempel, entah itu di pohon, atau di sebatang kayu, atau juga di talenan. Karena emang papan pakis waktu itu juga habis ya. Saya pakai talenan, kebetulan ada souveniran dari yang hajatan ya. Ya sudah, ambil saja ya. Baik, sahabat Gado-Gado Channel, sebatang pohon atau di media tanam, pakis misalnya, ataupun papan talenan. Iya, papan talenan. Nah, sebelumnya tentu sahabat harus merendam bibit dengan larutan fungisida nih. Ya, misalkan itu banyak sekali di pasaran sahabat ya. Sahabat rendam dulu memang kurang lebih sekitar 5 menit. Kemudian tiriskan atau letakkan di atas kertas koran sampai airnya menetes. Kemudian sahabat Gado-Gado Channel, bibit tadi direndam ke larutan vitamin B1 kurang lebih 15 menit. Ternyata emang banyak tips khusus nih ya. Tips khusus pada saat kita menanam atau menempel anggrek, dibersihkan kulitnya ya, dan tentunya berikan gantungan. Kemudian tempelkan bibit dengan posisi ke atas ya. Lalu tambahkan sedikit moss atau serat atau juga sabut kelapa yang telah dibersihkan. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, ini ada satu hal juga nih yang perlu diingat pada saat menambahkan moss atau serat-serat sabut kelapa. Pastikan bahwa leher akar atau pangkal batang tetap terbuka ya sahabat, tidak tertutup oleh media tanam. Lalu kemudian ikat menggunakan benang, pastinya harus kuat dong, tapi tanpa melukai bagian tanaman sehingga bibitnya tidak goyah ya. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, setelah anggrek terikat dengan kuat, siram kembali dan gantung di tempat teduh dan berangin. Dan tentunya sahabat juga tahu apa nih tujuannya. Belum tahu? Oke, baiklah. Nah, pertama sahabat, dengan menempel atau dengan meletakkan anggrek di tempat yang teduh dan berangin, tentunya ini bertujuan untuk menghindari pembusukan yang
yang sering dialami saat menanam anggrek. Dan lagi sahabat, dengan cara ditempel, tentunya air siraman nih ini akan lebih cepat turun dan terbuang ya. Sehingga kelembaban di sekitar perakaran itu lebih terjaga tanpa basah berlebih. Nah, demikian juga dengan lokasi yang berangin sahabat. Tentunya ini membantu kelembaban dan nutrisi akar melalui hembusan angin yang menerpa. Lalu, ini juga tak kalah penting nih, yakni faktor penyiraman. Sahabat cukup lakukan 2 hari sekali, atau jika memang media sudah kering ya, yaitu kita dengan mengecek permukaan media tanam. Nah, berikutnya sahabat Gado-Gado Channel, hal penting juga yang perlu sahabat lakukan yakni pemberian pupuk atau juga larutan vitamin B1. Ini benar-benar sangat dianjurkan loh. Ya tentunya guna membantu nutrisi untuk pertumbuhan akar serta mengurangi stres pada akar. Nah, sedangkan larutan vitamin B1 sendiri ini kita dapat ganti dengan air cucian beras loh ya. Tapi ya yang sudah difermentasi dulu atau diinapkan sahabat. Dan sahabat Gado-Gado Channel, tentunya cara ini nih sahabat mampu mengurangi kematian penanaman anggrek akibat busuk akar yang sering terjadi pada pecinta anggrek level pemula seperti saya ya. Dan tentunya mudah-mudahan nih pada saat sahabat punya niatan beli botolan nih, coba deh, nggak ada salahnya kok kita mencoba tips yang baru ya, terlebih untuk pemula. Ya tapi kalau kita sudah punya keyakinan nih, satu metode ini kita udah oke nih, udah cocok banget nih, ya sudah, ya jangan berganti, nanti ngewagu lagi. Baik sahabat Gado-Gado Channel, mudah-mudahan tanaman bunga apapun itu, terlebih lagi anggrek, bisa berkembang biak. Baik, selamat mencoba, salam satu hobi, thanks for watching this video, see you next time, bye-bye. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine.